Sobat Dokadil, beberapa waktu yang lalu kita menemukan satu kasus yang cukup menarik di kandang kita, yaitu ada satu ekor kambing yang rahangnya itu membengkak. Nah, setelah diperiksa, rahangnya itu berisi cairan dan agak kenyal, dan saya rasa ini ada indikasi dari satu penyakit tertentu. Nah, Sobat Dokadil, apakah Sobat Dokadil pernah mengalami ternak yang demikian? Ataupun menyaksikan di kandang lain? Nah, saksikan terus video ini sampai akhir apa itu penyakitnya, dan jangan lupa subscribe channel Dokadil Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute, channel yang membuat kita semua lebih paham beternak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Nah, Sobat Dokadil, seperti yang saya sebutkan tadi, kita menemukan satu kasus yang cukup menarik untuk kita bahas kali ini, yaitu rahangnya ini membengkak, dia teksturnya kenyal dan seperti berisi cairan. Pembengkakan ini sebenarnya bukan merupakan penyakit, tapi ini merupakan gejala yang mengindikasikan suatu penyakit. Jadi bukan penyakitnya ya, tapi gejala penyakitnya yang terjadi di dalam tubuhnya. Penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan pembengkakan itu antara lain kecacingan yang terjadi di organ pencernaannya, baik itu di lambung, di usus ataupun di hati. Bisa juga penyakit lidah papan kalau pada sapi, penyakit jaundice, dan juga penyakit malnutrisi. Pada kasus kita yang kita jumpai kemarin itu terjadi pada kambing, dan track recordnya kita belum mengetahui karena kambing tersebut baru masuk. Gejala ini bisa juga disebut bottle jaw disease, rahang botol. Bottle jaw disease ini merupakan sebuah istilah medis. Ini merupakan istilah pada kejadian mengumpulnya cairan atau terjadinya udem di rahang bawah ternak tersebut. Jadi pertanyaannya, kenapa bisa ternak mengalami bottle jaw disease ini, mengalami pembengkakan pada rahang berisi cairan? Nah, ini sebenarnya ada beberapa penyebabnya, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kenapa bisa cairan tersebut terkumpul dan sehingga terlihat membengkak di rahang bawahnya. Penyebab terjadinya bottle jaw disease ataupun terkumpulnya, terakumulasinya cair di bawah rahang ini, itu biasanya disebabkan karena hipoproteinemia, yaitu kekurangan protein di dalam darahnya, dan kemudian terjadinya anemia sistemik, kekurangan sel darah merah. Jadi pertanyaannya lagi, kenapa harus di rahang bawah ini? Kenapa harus di rahang? Jadi ketika ternak makan, dia kan ternak ini makan hadap bawah ini. Jadi ketika dia makan, gravitasi menarik cairan tersebut ke dalam rahangnya, sehingga cairan-cairan udem tersebut, cairan-cairan yang berada di bawah jaringan kulit tersebut menurun ke dalam rahang pada saat makan dan terkumpul dan terakumulasi di rahang bawah. Nah, Sobat Dokadil, sesudah kami melakukan pemeriksaan, ada dugaan kambing ini mengalami sebuah penyakit yang mana ini disebabkan oleh manifestasi cacing pada organ pencernaannya, khususnya pada lambungnya. Di Indonesia sendiri, penyakit yang paling sering muncul pada ternak seperti pada kambing dan domba ini adalah kecacingan.
Nah, sehingga dugaan saya kenapa terjadinya botol jaw disease ini adalah karena penyakit yang disebabkan oleh cacing Haemonchus. Nama penyakit yang disebabkan oleh cacing Haemonchus ini adalah Haemonchosis. Haemonchosis pada kambing dan domba itu disebabkan oleh cacing Haemonchus contortus, sedangkan pada sapi disebabkan oleh Haemonchus placei. Nah, sobat Dokadil, cacing Haemonchus ini merupakan cacing yang menghisap darah. Jadi saat dewasa, cacing ini punya lancet dia, namanya lancet atau semacam pisau. Nah, inilah sebenarnya yang membuat terjadinya pendarahan dan kekurangan darah pada ternak yang mengalami Haemonchosis. Kenapa bisa begitu? Cacing Haemonchus ini dengan lancetnya ini menghisap darah dengan cara memotong mukosa-mukosa usus, mukosa-mukosa lambung sehingga terjadi pendarahan dan ya ternaknya menjadi anemia. Cacing ini sebenarnya cukup berbahaya karena pada prosesnya dia menghisap darah dengan cara merusak mukosa lambung ini, mukosa usus ini. Kemudian dia berpindah tempat tapi lukanya terus mengeluarkan darah. Kemudian berpindah tempat lagi sehingga terjadi cukup banyak perlukaan yang ada pada mukosa lambung dan mukosa usus. Bayangkan saja sobat Dokadil, satu ekor cacing Haemonchus saja itu dapat menghisap sekitar 0,05 ml per hari menghisap darah. Bayangkan aja kalau dia 5.000 ekor di dalam tubuhnya kambing tersebut, itu bisa 5.000 ekor. Bayangkan saja 5.000 ekor itu bisa menghisap darah sekitar 250 ml per hari. Ini cukup banyak ya sebenarnya. Bayangkan aja 1/4 liter setiap hari hanya dengan 5.000 ekor cacing. Ya wajar-wajar aja cacingnya menjadi anemia. Perkembangbiakannya Haemonchus ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan juga sobat Dokadil. Bayangkan saja jika satu ekor cacing menghasilkan 5.000 sampai 6.000 butir telur per hari. Bayangkan saja betapa dahsyatnya efek dari cacing Haemonchus ini. Ya, ternaknya jadi kasihan dan terjadi pendarahan, terjadi anemia dan bisa terjadi hipoproteinemia atau kekurangan kadar protein di dalam darah. Jadi kasihan juga ternak ya kalau kejadian seperti ini. Kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam tubuhnya, tapi sebenarnya dia sudah mengeluarkan darah yang cukup banyak. Jadi sobat Dokadil, bagaimana cara penanganannya? Bagaimana cara mengobatinya? Saksikan terus video ini, kita akan bahas di part 2. Jika sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like-nya. Jika sobat Dokadil punya pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Jika sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, alangkah baiknya jika sobat Dokadil menyebarkan video ini ke kawan-kawan yang lain sehingga manfaat dari video ini bisa lebih luas lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu. Semoga ternaknya sehat selalu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.